ala sayyidina Muhammadin salatar ridho wa ridho an ashabir ridho ar-ridho. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul kalim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Niki ngapuntene ingkang dereng dimut, monggo dimut riyen. Nggih. Pun iki masih kepireng ngapuntene. Siapa berarti? Tolong dimut dulu Aiwan. Muhammad Ridwan. Dimut dulu mic-nya. Nah, masih. Ketinggal kita, Be. Ketinggal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita digerakkan hati dan pikirannya untuk bisa bersama-sama mengikuti rutinan malam Jumat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, semoga salawat serta salam tetap tersampaikan, tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati dan kami taklimi segenap jajaran kepengurusan baik di PBNU Pusat, PCINU Jepang, MWCINU Fukuoka, kepengurusan dan guru kita bersama Yai Indra dan juga segenap jamaah yang berkenan hadir di kajian pada malam hari ini. Mata'anallahu bituli hayatihim wa yarzuqa mahabbatahum fi sihatin wa afiyatin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini saya sedikit lagi nggak enak badan ini, agak flu. Tapi semoga bisa tersampaikan untuk materi pada malam hari ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa malam ini adalah malam nisfu Sya'ban ya. Malam nisfu Sya'ban, di mana malam yang begitu mulia, dikatakan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putranya Sayyidina Umar. Beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah. Dauhnya Rasulullah, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-du'a. Bahwa 5 malam yang tidak tertolak doanya adalah 1. Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua, wa awwalu lailati min Rajabin. Yang kedua adalah malam pertamanya di bulan Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban, dan malam di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malam ke-15. Wa lailatul qadri, malam Lailatul Qadar, wa lailata al-Aidaini, dan 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini berkahnya double. 1, malam ini adalah malam Jumat, ya, Lailatul Jum'ah. Dan yang kedua, malam ini juga adalah malam An-Nisfi Minas Sya'ban. Suatu hal yang perlu kita perhatikan, momentum, silakan diperbanyak doanya, silakan diperbanyak ibadahnya di malam ini. Kita sama-sama mengingatkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita nalar gitu ya. Semoga dengan adanya malam ini menjadi pembuka, menjadi jalan supaya kita bisa
percaya akan maunah Allah, pertolongan Allah di malam ini adalah momentum yang pas. Silahkan banyak berdoa di malam ini. Kemudian di malam ini juga, qala al-alamah as-sayyid al-Mina'i rahimahullah ta'ala fi ma yata'allaqu bi lailatul nisfi min Sya'ban. Ulama berkata, di malam nisfu Sya'ban itu ya, eh wa ghairiha ka Ramadan, ya, min awwali ma yud'a bihi hadhil lail, bahwa nanti kita dianjurkan untuk memulai membaca doa ini sampai berlanjut di bulan Ramadan. Apa itu? Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kita baca bersama, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu sudah kita bukan diperbolehkan, dianjurkan untuk memperbanyak ini di mulai malam ini. Ya, mulai malam ini itu sudah sangat boleh untuk kita membaca doa ini untuk memotivasi kita dan juga sebagai doa kita supaya bisa kita mencapai bulan Ramadan dengan keadaan sehat dan bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian nanti boleh Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Li wurudi dzalika fi lailatul qadri. Wa hadhihi afdhalul layali ba'daha. Yang mana malam nisfu Sa'ban itu adalah bulan yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Mari kita baca bersama ya. Eh, kita baca bersama, silakan moodnya dinyalakan. Mulai malam ini kita bisa membaca doa ini ya. Kalau ramenya makan ketika Ramadan, tapi sebetulnya dianjurkan tuh dari mulai malam al-lailah min nisfi Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma innaka afuwun karim Allahumma Allahumma innaka innaka afuwwun afuwwun karim. karim. tuhibbul afwa Tuhibbul Tuhibbul afwa afwa fa'fu anna. wa'fu fa'fu anna. anna. Allahumma inna nas'aluka Allahumma Allahumma inna nas'aluka nas'aluka al-afwa wal afiyata al-afwa al-afwa wal wal afiyata afiyata wal mu'afata wal wal mu'afata mu'afata ad-daimata 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 fid dini fid fid-dini dini wad dunya wal akhirah. wad dunya wal wal akhirah. akhirah. Ini kalau diangen-angen artinya kita itu meminta al-afwa wal afiyah, minta kesehatan dan kebugaran ya, supaya nanti bisa menjalankan ibadah sampai bulan Ramadan dengan betul-betul baik ya, untuk kebaikan kita di dunia, dibaikan di agama dan di akhirat insya Allah. Amin amin. Diperbanyak diperbanyak membaca doa ini. Kemudian yang banyak tersebar juga ya di pamflet-pamflet, flyer-flyer itu, adapun apa amaliyah di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban itu kan baca surat Yasin 3 kali ya, dengan niat-niat yang sudah disampaikan sebetulnya, mulai dari niat supaya panjang umur, kemudian niat supaya dijauhkan dari mara bahaya dan musibah ya. Kemudian yang terakhir diniati supaya istighna anin nas, yaitu kita eh, diberi kecukupan istighna anin nas, jadi tidak butuh kepada
kepada manusia, dicukupkanlah, intinya dicukupkan oleh Allah. Tapi saya akan memberikan amalia yang agak berbeda. Ini pun sama dari apa? Dari kitab, dari ulama juga mengamalkan. Ini ada faedah yang mungkin bisa diamalkan ya, insya Allah. Di malam Lailah Minas Sya'ban itu, kita juga dianjurkan untuk membaca doanya Nabi Yunus. Kalau mungkin kita boleh tahu cerita dulu, itu Nabi Yunus masuk ke dalam apa perutnya ikan gitu ya. Kemudian di dalam perutnya ikan beliau itu memohon untuk diselamatkan, untuk dikeluarkan dari dalam perut ikan tersebut. Doanya ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini adalah doanya Nabi Yunus. Nah, ini pun dibaca di malam Lailatul nisfi min Sya'ban. Lailatul nisfi Sya'ban bi'adadi hurufiha. Bihisabil jumali wa huwa adadun 2375. Dibaca sebanyak 2375. Itu berdasarkan hitungan dari banyaknya jumlah tadi, doa tadi. Ya. Fa inna tilawata hadhil ayah, maka barang siapa yang membaca ayat tersebut atau doa tersebut fi hadhil lailah, di malam ini, di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban bil adadi al-mazkur, dengan jumlah demikian 2375. Takunu amanan, insyaallah akan Allah berikan keselamatan fi dzalikal am, di dalam tahun tersebut, binal balaya wal auham, dari apa-apa yang merugikan kita ataupun musibah. Insya Allah, kalau betul-betul kita niatnya ikhlas, karena di situ pun dari Al-Quran ya, jadi nggak perlu ragu, doa itu adalah doa dari Al-Quran. Ya, itu tidak ada salahnya kalau kita mengamalkan, karena itu adalah termasuk doa dan minal Quran, dari Al-Quran pengambilan doanya. Ya, ini bisa dibaca dengan dicicil ataupun sekali duduk ya. Kalau mau lebih nyantai lagi ya, sambil buat kopi gitu ya, atau sambil misalkan eh, main ML gitu ya, daripada ngomongin yang nggak jelas atau bahasa-bahasa kasar yang keluar gitu ya ketika push rank, bahasa anak-anak ini, ataupun ketika AFK gitu ya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin gitu. Silakan dibaca yang banyak, 2375. Jadi sambil nyantai aja, jangan dibuat tegang ataupun harus duduk sila gitu ya. Jadi sambil kita ketika di perjalanan ataupun ketika bersama teman gitu, sambil disempatkan baca ini. Nah, lebih enaknya sih pakai tasbih digital itu loh. Tasbih digital ya, itu kan bisa ketahuan tuh hitungannya berapa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu mungkin paling lamanya 1 jam lah. Paling lamanya 1 jam. Insya Allah. Seperti itu ya. Jadi mulai dari ba'dal maghrib sampai sebelum masuknya waktu subuh. Itu dianjurkan untuk membaca doanya Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebetulnya masih banyak lagi amalia-amalia yang berkenaan dengan malam nisfi Sa'ban gitu ya. Tapi yang betul-betul masyhur itu ya tadi, yang baca Yasin 3 kali itu. Nah, ini saya agak memberikan hal yang berbeda, dan itu pun tetap pengambilan amalia ini dari para ulama. Kemudian mungkin bisa lanjut ke pembahasan Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini materinya adalah sholat Jum'ah. Ba'da an dzukira al-musannif rahimahu rahmatullahi alaihi sholatul jamaah
tamatan wa maksuratan wa majmu'atan wa ma yata'alaku biha min ahkami. Pembahasan sholat Jumat itu setelah kita membahas sholat yang sempurna, sholat 5 waktu yang tidak dikosor ataupun yang dikosor ataupun yang dijamak. Zakara ba'da dzalika sholatul Jum'ah wa hiya bidomil mim al-Jum'ah wa iskaniha wa fathiha wa jamauha Jumu'atin. Dari segi bahasa itu adalah Jum'ah, dalam jamaknya adalah Jumu'atin. Wa sholatul Jum'ah afdhalus sholawah. Sholat Jumat itu adalah sebaik-baiknya sholat. Wa yaumuha afdhalu ayyamil usbu. Dan hari Jumat itu adalah sebaik-baiknya hari dari seminggu. Waqad dzakara Ibnul Qayyim fil Hadyi, dalam kitab Al-Hadyi Ibnu Qayyim berkata, ada isyarina khususiyah, ada 20 keistimewaan di hari Jumat. Wa istidraku al-Hafidz Asyuyuti, kemudian Imam Asyuyuti melanjutkan ila mi'ati wa wahidatin, bahkan Imam Suyuti menambahi ada 101, ada 101 keutamaan di hari Jumat. Waqad afrodaha bitalifil mustaqil bi khususiyatil Jum'ah, ya. Ada kitab yang namanya Nurul Lam'ah fi isil Jum'ah. Alhamdulillah saya pernah ngaji ini. Kitabnya tipis. Ini dikaji di kitab di Lirboyo itu sehari khatam ini di hari Jumat. Ia menjelaskan betul, menjelaskan tentang keafdoliahannya di hari Jumat. Wa yaumuha yusamma fil jahiliyati yaumul, ini nggak perlu. Wa sumiyat al jum'ah bil jum'ah lijtima'in nasilaha. Dinamakan Jumat itu karena di situ berkumpulnya para manusia. Wa auli jam'il khairati fiha, ataupun dikatakan Jumat itu karena di situ berkumpulnya banyak kebaikan. Auli ijtima'i auli ijtima'i khalqi Adam fihi, atau di situ apa, diciptakannya Nabi Adam itu di hari Jumat. Au lijtima'ihi bihawa fiha, dan juga di hari Jumat itu terjadi pertemuan antara Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa. Kemudian saya tambah sedikit, qala sahibu Fathil Alam, ya, pengarang kitab Fathul Alam itu berkata, walhasil, dalam hal ini ada kesimpulan annal afdhalul ayyam alal itlaq. Sebetulnya secara mutlak paling utamanya hari adalah Yaum Arafah. Yaum Arafah itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah, ya. Hari keduanya ketika ibadah haji. Wayalihi yaumul Jum'ah yaumul Idul Adha. Kemudian selanjutnya adalah hari Jumat, ya. Kemudian yaumul Idul Adha, yaumul Idul Fitri. Wa afdhalul layali alal itlaq lailatul maulidi asyarif. Nah, ini sebetulnya kan dalam hal ini pendapat ulama itu berbeda-beda, ya, antara paling utamanya hari atau paling utamanya malam. Tapi itu berdasarkan apa-apa yang beliau dapat dari Al-Quran dan Al-Hadis, gitu. Jadi ada yang mengatakan Lailatul Maulid Nabi Asyarif adalah yang paling utama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar yang paling utama. Cuman ini saya cocok. Yang paling utama ya malam di mana Kanjeng Nabi lahir. 5 tatarot taba ala zuhurihi. Yang di mana di situ Kanjeng Nabi dizohirkan wujudnya. Awalnya kan Nabi itu adalah nurun min nurillah. Awalnya Nabi itu adalah cahaya daripada Allah. Ya. Kemudian dizohirkan, diwujudkan bentuknya menjadi manusia. Wayaliha Lailatul Qadri, kemudian baru Lailatul Qadar. Kemudian summa Lailatul Jum'ah, summa Lailatul Isra. Hadza binisbati lana.
ada sedikit hal yang ini juga penting. Wa mimma ja'a fi fadlilailatil jum'ah, sebagian dari keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan malam Jumat itu apa? Anallahu ta'ala yu'tiku fihi situ mi'ati alafin atikin minan nar, bahwa Allah itu memerdekakan, ya, di hari Jumat itu memerdekakan apa? 600.000 budak, 600.000 penghuni neraka minan nar. Wallahu alam. Waman mata fihi au fi lailatihi, nah, barang siapa yang meninggal di hari Jumat ataupun di malamnya, ya, u'tiya ajrun syahidun, maka akan diberikan ganjaran wafat yang syahid. Wawuqiya fitnatal qabri wa azabihi, dan akan dibebaskan dari fitnah kubur dan azabnya. Wallahu alam. Kemudian wakana yan bagi lil mu'min ayyaj'ala jami ayyamihi wa layalihi mustaghraqati bil amali li akhirati. Maka sepantasnya bagi orang mukmin menjadikan jami'u ayyami, ya, sebenarnya walayali ya, ayyaj'ala jami'a ayyami walayali, maka sepantasnya bagi seorang mukmin menjadikan hari Jumat dan malam-malamnya mustaghraqatun bil amali li akhirati, yaitu apa kalau bahasa ininya mah, menghabiskan malam dan harinya dengan amal akhirah. Fa idza lam yatayassar bidzalika, maka kalau kita tidak mampu, tidak gampang untuk demikian, ya, tidak gampang untuk hal itu, wa awwaqatahu, dan ternyata kita itu terhalang untuk melakukan itu karena apa? Anhu asghala dunia, karena ada urusan dunia misalkan, ya. Maka fala aqalla lahu minat tafrigi fi hadzal yaum li umuri akhirati. Maka janganlah pelit, ya, di malam Jumat itu untuk menghabiskan, untuk banyak, bukan menghabiskan sih, lebih banyak untuk memperbanyak hadzal yaum, dan juga di hari Jumatnya untuk perkara akhirat. Ya, kita kan diberi waktu dalam seminggu kan 7 hari. Kalau saya pribadi, masa sih 1 hari tidak bisa kita sempatkan untuk betul-betul ibadah kepada Allah, mulai dari malam Jumat sampai di Jumatnya gitu. Ini saya hanya bisa berkata, ya, astagfirullah min kaulin bila amalin gitu, ya. Saya memohon ampun kepada Allah dari ucapan yang tidak disertai dengan amal. Karena yang saya rasakan di Indonesia ya insya Allah bisa, tapi entah kalau di Jepang, ya. Ini saya hanya memotivasi saja. Berdasarkan di kitab ya demikian. Bahwa kalau kita disibukkan dengan hal dunia selama 6 hari, maka wakana yan bagi lil mukmin, sebaiknya bagi orang mukmin itu apa? Menghabiskan di malam Jumat sampai Jumatnya untuk umuril akhirah, untuk hal-hal akhirat. Ayat yang menjelaskan kewajiban sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kalian semua mendengarkan suara azan, ya, idza nudiya lis-shalah, maka fas'au ila dzikrillah, maka tunaikanlah atau berzikirlah, ingatlah kepada Allah, ya, dengan melakukan sholat Jumat itu min yaumil Jumat. Wa awalu Jum'atin suliyat fil Islam bil Madinati al Munawwarah. Ini saya belum masuk materi, ya, nggak apa-apa, ya. Apa-apa Ustaz. Ini supaya memotivasi aja, soalnya, ya, wa awalu Jum'atin suliyat fil Islam bil Madinati al Munawwarah. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan pertama kali itu bil Madinati al Munawwarah, di kota Manidah.
Dan yang melakukan pertama kali sholat Jumat itu adalah As'ad bin Zurarah fi Bani Bayadoh binuqai'il, apa dibaca, binuqai'il Hidimat, ya, di kota Nuqa', di kota Madinah, di desa Nuqa'. Nah, wadzalika anan Nabi arsala Mus'ab, tapi bukan Nabi yang pertama ya. Nanti saya tampilkan pendukungnya, pendukung keterangan ini. Jadi yang pertama itu namanya As'ad bin Zurarah. Padahal beliau itu belum lama masuk Islam, tapi sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Wadzalika anan sholat ini sholat Jumat. Wadzalika anan Nabiyya arsala Mus'ab bin Umair amiron alal Madinah. Bahwasanya Nabi itu memerintahkan kepada Mus'ab bin Umair, yang mana beliau itu sebagai amiron, sebagai pemimpin di kota Madinah. Wa amarahu ayyuki ma'al Jum'ah. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mendirikan Jum'ah. Fanazala Mus'ab. Kemudian Mus'ab memerintahkan kepada As'ad bin Zurarah tadi. Memerintahkan kepada As'ad bin Zurarah wa kana minan nuqaba'i al-athna asyara. Yang mana Mus'ab bin Umar itu adalah termasuk pemimpin yang 12. Fa'akhbarahu bi amril Jum'ah wa amarahu ayyutawala as-sholat binafsi. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan kabar untuk Mus'ab dan As'ad bin Zurarah melaksanakan sholat Jumat yang dipimpin oleh Ayyutawala as-sholat binafsi. Dipimpin oleh As'ad bin Zurarah tadi. Nah, ini sedikit. Saya kalau hal ini tuh penasaran. Penasaran. Ternyata di kitab yang lain namanya kitab Ditakrur Sadidah itu memang betul bukan Nabi yang pertama melaksanakan sholat Jumat. Tapi tadi As'ad bin Zurarah. Sunnatu fardiyatiha furidat bima katalatil isra wal mi'rajah. Wa awwalu man sholaha, orang yang pertama kali sholat itu sholat Jumat adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Ma'a Mus'ab tadi besertaan dengan Mus'ab bin Umar ya. Niyahiyatu Kubail Madinah, di kota Madinah. Walam yusolliha sopo an Nabi. Tapi Nabi tidak melakukan sholat Jumat karena posisi Nabi posisi Nabi ada di Mekah, li adami tamakunihi minha, dan di mana Nabi itu tidak memungkinkan untuk melakukan sholat Jumat ya. Kenapa? Likaunil muslimina mustaghfin, karena pada saat itu para orang-orang muslim di kota Madinah beserta Nabi itu sedang apa ya, mustaghfina, sedang eh, apa ya, sedang menyembunyikan diri lah. Kalau Jumat kan harus berjamaah dan harus harus ramai gitu ya. Jadi Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang ada di Madinah yang dipimpin oleh As'ad bin Zurarah untuk melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Wallahu a'lam. Wa awalu Jumatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surutul Jumu'ati sittatun. Syarat sholat Jumat itu ada 6. Antakuna kulluha fi waktu zuhri. Antakuna kulluha fi waktu zuhri. Bahwa sholat Jumat itu syaratnya ada 6. Yang pertama dilakukan di waktu zuhur. Betul-betul dilakukan di waktu zuhur. Mulai dari khutbahnya ya. Jadi khutbah itu menjadi permulaan dalam rangkaian sholat Jumat sampai ke salamnya. Jadi jangan sampai pas salamnya di luar waktu zuhur gitu. Itu kayaknya sudah maklum sih. Sudah maklum. Sekarang mah sudah ada jam.
Ya, sudah ada NU online gitu ya. Kalau dulu mah harus keluar rumah dulu, terus membawa benda. Nanti kalau bayang-bayang benda itu melebihi dari tingginya si benda, ya melebihi sedikit dari tingginya benda atau tamilu asyams, ya sudah adanya zawal di situ, maka baru masuk waktu zuhur. Tapi sekarang mah udah ada waktu-waktu yang dipastikan lewat itu, lewat ya sudah dimudahkan lah kita itu. Nah itu sepertinya tidak perlu saya sampaikan. Wa antuqoma fi khitotil baladi. Yang kedua itu didirikannya sholat Jumat fi khitotil baladi, batas-batas negara itu atau di batas-batas desa, ya, kota atau desa di situ. Jadi jangan melakukan sholat Jumat di luar batas desanya gitu ya. Kalau kita di desa A ya berarti melakukan sholat Jumatnya di desa A, sebaiknya gitu. Tapi nanti ada hal-hal yang memperbolehkan untuk berpindah sholat Jumat di lain desa, nanti ada di bawah. Antuqoma ay al-jum'ah fi khitotin ay abniyatil balad ya. Sebenarnya bukan abniyah saja, bangunan ya, bangunan di suatu negara, suatu desa, suatu wilayah. Ay baladul mujma'ina ya, yang dimana di situ tempat berkumpul. Ayushtaratu antuqoma fi buq'atin ma'dudatin minal balad min baladin. Disyaratkan didirikannya sholat Jumat itu di sepetak, sebidang, bukan sepetak, sebidang tanah yang terukur, ma'dudatin, yang betul-betul di situ apa ya, diniati, bukan diniati. Ya di situ ada batasan, ada garisan yang digunakan untuk kita sholat Jumat gitu. Watil kal balad ya, watnunil ladzina yuqimu al jum'ah ya gitu. Yang mana di tempat tersebut ya, alil ladzina yuqimuna al jum'ah. Yuqimun al jum'ah. Di mana di pemukiman lah, di pemukiman eh, di pemukiman suatu suatu tempat, suatu desa itu. Fala tasihu fi khorijiha. Ya sebetulnya praktek di Indonesia, insya Allah juga di Jepang itu sudah memenuhi syarat khitotil balad gitu ya. Untuk hal-hal yang ketat itu mungkin nggak saya sampaikan karena ada hal-hal yang mudah gitu. Ada keringanan di situ, di pendapat yang lain, di konsep yang lain. Nah kalau di Safinah sebetulnya agak ketat sebetulnya. Tapi saya nggak perlu bahas itu karena yang namanya ibadah itu kan sebenarnya sudah dipermudah gitu ya, sudah dipermudah. Sempat tadi tuh bingung saya dari pagi itu. Ini kalau saya sampaikan Sapina kasihan teman-teman. Nah, jadi sudah saya bisa pastikan bahwa praktek dari khitotil balad itu ya, eh, di mana kita melaksanakan sholat Jumat itu di batasan-batasan di suatu eh, wilayah yang di situ tempat berkumpulnya orang-orang untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi bukan di tempat-tempat yang mungkin jauh dari pemukiman gitu ya. Jadi itu sudah bisa dicukupkan di situ. Kalau kita bahas harus ada hakim, harus ada, aduh, ribet nanti. Nggak, belum tentu paham kita juga gitu. Ini annal misra wal qaryah tasyu fi al jum'ah ma syartil abniyah ini loh. Ini saya angan-angan tadi tuh takutnya nggak paham gitu. Jadi bisa saya pastikan bahwa sholat Jumat di Indonesia ataupun di Jepang itu sudah memenuhi syarat fitotil balad tadi. Wa antusolliya jamaatan. Yang kedua, praktek sholat Jumat itu wajib jamaah ya. Yang namanya juga Jumat. Jumat itu dari asal Juma'u. Jum'ah itu mengumpul. Kumpul itu ya jamaah. Masa kumpul nggak jamaah gitu ya. Jadi harus berjamaah pasti.
sebelumnya pernah nggak kayak teman-teman itu sholat Jumat tapi sampai tertinggal takbiratul ihramnya imam, bahkan sampai tertinggal 1 rakaat. Pernah nggak kira-kira punya pengalaman itu nggak? Pernah dulu Ustaz. Pernah ya? Nanti mungkin bisa ditanyakan. Jadi ada teka-teki dari ulama itu, eh, la sholla wala nawa, ya, la sholla wala nawa, wala sholla wa sholla wala nawa gitu. Dia sholat tapi dengan tidak niat, dia niat tapi dengan tidak sholat. Itu prakteknya gini, kayak orang masbuk jamaah sholat Jumat, ya, tapi dia datang pada saat imam itu tasyahud akhir, berarti di rokaat yang kedua. Niatnya itu wajib niat sholat Jumat, ya. Misalkan karena ada kesibukan, dia mau memaksakan untuk sholat Jumat, ternyata didapati imamnya itu udah rokaat kedua, lagi tasyahud akhir lagi. Berarti kan dia tidak mendapatkan 2 rakaat di sholat Jumatnya. Nah, dalam praktek ini, ya, dia itu tetap harus meniati sholat Jumat rakaataini, ya. Sholli fardhu Jum'ati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, takbir, kemudian ikut tasyahud akhir. Nah, setelah si imam ini salam, yang kita tambahin itu bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat zuhur. Jadi kehitungnya sholat zuhur nanti. Nah, itu jadi teka-tekinya ulama itu di kitab Fathul Mu'in, saya masih ingat. Jadi dia itu niat tapi tidak sholat Jumat, tapi dia niatnya sholat Jumat. Terus dia itu sholat zuhur, ya, 4 rakaat, tapi dia tidak meniati zuhur. Nah itu nawa wala sholat wala nawa gitu katanya. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Semisal sampai tertinggal 2 rakaat, ya, semisal sampai tertinggal 2 rakaat. Jadi mendapati imam sudah di tasyahud akhir atau kita tertinggal 2 rakaat lah, gitu ya. Itu nanti kita menambahinya itu bukan 2, karena tidak terhitung. Kalau masih tertinggal 1 mungkin masih terhitung, ya. Kalau tertinggal 1 itu masih terhitung kita sholat Jumat. Coba. Nah, wal aslu fi anna min adroka. Oh, wal aslu fi anna man adroka ar-ruku'a minar rok'ati asaniyati mal iman faqad adroka al-jum'ah. Jadi batasan maksimalnya kalau kita mendapati imam ruku, ya, kita datang nih, yaitu mendapati sholat Jumat sempurna. Kalau imam ruku, ya kita kan langsung takbir terus ikut imam ruku. Berarti itu dapat 1 rakaat. Fi rokaati asaniyah. Di rokaat yang kedua itu kita mendapati apa namanya, rokaat yang pertama bersama rokaat yang isaniyah. Berarti tertinggal 1 rakaat, ya. Tertinggal langsung 1 rakaat yang pertama dan mendapati rokaat kedua bersama imam. Nah, berarti intinya dia sudah mendapatkan 1 rakaat, maka adroka al-jum'ah. Dia itu melaksanakan sholat Jumat sempurna. Jadi ketika sudah salam berserta dengan imam tinggal ditambahin 1, gitu ya. Tapi kalau tidak menemui sama sekali rukunya imam, di rakaat yang kedua, berarti misalkan kita menemui imam dalam keadaan i'tidal atau dalam keadaan sujud atau dalam keadaan tasyahud akhir. Berarti ini tidak menemui
sholat Jumat bersama imam. Nah, ditambahinya bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Walaupun toh harus diniati sholat Jumat. Seperti itu ya. Ya, makanya walau lam yudrik. Nah, kalau tidak mendapati imam fir ruku'i asani lam yudrik al jum'ah wa yusolliha ba'da salam zuhron. Nah, ini nih ibaratnya ketemu. Ya, ini di kitab Syafi'i ternyata ada juga nih. Walau lam yudrik al imam fir ruku'i asani, ya, kalau tidak mendapati imam di ruku yang kedua, ya, tidak mendapati, berarti mendapatinya ketika itidal atau ketika sujud atau ketika duduk tawarruk atau ketika duduk tasyahud, ya, maka tidak menemui Jumat sebetulnya kita itu, tapi niatnya harus Jumat ya. Wa yusolliha ba'da salam zuhuron, dan ketika sudah salam beserta dengan imam kita ya sholatnya zuhur, berarti ditambahin 4 rakaat. Wa inna wa al jum'ah, walaupun tuh kamu harus meniatinya sholat Jumat, seperti itu. Nah, ini ada berarti. Nah, kalau kalau ilghosnya, teka-tekinya itu di kitab Anatul Talibin tuh, apa namanya, nawa wala sholat wala nawa gitu. Dia niat tapi tidak sholat, dia sholat tapi tidak ada niatnya gitu. Nah, itu perlu kita catat bersama. Terus yang selanjutnya wa ayyakuna arba'in, ya, jumlah jamaah dalam sholat Jumat itu minimal 40 orang, ini besertaan dengan imam ya, berarti 39 itu adalah jamaah makmum, kemudian yang satunya adalah imam. Warabiuha ayyakuna ay al musallin laha arba'ina wa minhum al imam. Sebagiannya adalah imam aktsaru walatan akidu bi aqall min hadhil adad. Ya, ini kitab Syafi'iyah itu kan fikih Syafi'iyah. Yang perlu kita catat bahwa Syafi'iyah itu adalah kitab Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i gitu ya. Nanti mungkin akan saya spill di beberapa pendapat yang lain yang di luar Syafi'iyah. Walatan akidu, maka tidak menjadi sah dengan kurangnya jumlah jamaah tadi ya, kurangnya jumlah jamaah yang dari 40. Wal adadu fil jum'ah syaratun fi sihhati wuqu'iha. Yang mana jumlah ini, jumlah 40 itu adalah syarat dalam sahnya melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu. Wa qaunuha latan akilu illa bil adal mazud tahdi dan bi aktsari minhu dalat ala dalail, ya. Nah, ini kalau di kitab Syafi'iyah ketat ini. Nah, ini saya tambahin di kitab yang lain, eh, yang bisa kita jadikan solusi gitu ya. Di kitab Syafi'iyah yang ini kan Ghayatul Muna syarahnya. Ini kita coba lihat di kitab ininya, Kasifahnya. Bentar. Hmm, Ini nggak terlalu lama ya. Enggak, Ustaz. Iya, mumpung malam Jumat, malam di Saban kan. Oh, sampai pagi juga siap saya mah. Kita halaman berapa ya? Loncat. Ada berapa ini Kang Arsi yang ikut Zoom? 10 orang. 10. Tadi sempat berapa? 13 orang. Ustaz.
Sih. Bentar. Oh ini. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Suara apa itu? Faraun. Ya juzu taklidul qail bi jawaziha binunil arba'ina ka Abi Hanifah. Ya. Ini ada suatu cabangan, boleh kita itu taklid. Taklid itu ngikut kepada imam bijawazi bidunil arba'in, yang mana imam itu tidak menyebutkan atau tidak mensyaratkan untuk syarat untuk jumlahnya sholat Jumat, jumlahnya jamaah yang sholat Jumat itu 40. Itu boleh kita ikuti, taklid, ikut pendapat lain yang tidak mensyaratkan 40, tidak sampai 40. Seperti apa? Seperti pendapatnya Imam Abi Hanifah. Fa innahu jawazaha bil arba'ati ahaduhuma al imam. Ya. Kata Imam Abu Hanifah itu boleh kita mendirikan sholat Jum'ah dengan hanya 4 orang. Itu boleh. Dalam keterangannya itu boleh. Ya, yang satu itu menjadi imam. Jadi 3 jamaah, yang satunya imam. Wa Malik fa innahu jawaza bi salatina wa au bi isyrina. Bahkan kalau Imam Malik ya, fa innahu jawazaha boleh mendirikan sholat Jumat dengan 3 orang bisa lasina ataupun bi isyarina ataupun 10 orang. Itu menurut pendapat Imam Malik. Wala yakfi fi taqlidihi ba'dihim bal budda min taqlidihim wa ilmihim bi syuruti ma yuqalliduna fihi inda man yuqalladuna wa yusannu lahum fi zuhri, ya. Eh, jadi harus mengikuti salah satu, bahkan wajib mengetahui keilmuannya, mengetahui syarat dan rukunnya di imam yang kita ikutin itu. Tapi ya ini kan sudah beda madhab. Ya ada madhab Imam Malik, madhab Imam Abi Hanifah, ataupun madhab Imam Ahmad bin Hambal ya. Nah sebetulnya dalam keterangan yang lain di Bughyatul Mustarsyidin tadi saya baca, cuman belum ketemu PDF-nya. Ya, Imam Syafi'i pun pernah mengatakan jumlah untuk sholat Jumat itu di kaul kodimnya itu tidak sampai 40, tidak sampai 40. Nah, itu boleh kita pakai tuh. Boleh kita pakai. Cuman perlu dicatat kalau kaul jadidnya yang sekarang kita gunakan dalam permasalahan fikih itu 40. Ya, jadi dari Syafi'iyah pun sebetulnya boleh ya, dengan catatan tadi sih sebetulnya kalau di daerah yang kayak minoritas itu kaul kodim betul boleh dipakai. Gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia yang mana jumlah penduduk yang sebegitu banyaknya terus disyaratkan untuk kurang dari 40 itu tidak bisa dipakai seperti itu ya. Jadi ada taratubnya, ada ada pemilahan di situ, ada perbedaan eksekusi dari hukum itu gitu ya. Jadi boleh dipakai kaul kodimnya Imam Syafi'i yang mengatakan tidak perlu sampai 40. Terus dalam ahroron zukuron ya. Syarat yang selanjutnya adalah harus orang-orang yang merdeka, berarti bukan budak ya. Apa tadi teh? Ini pembahasan apa sih? Wa yakun arba'in. Oh, dari 40 itu, dari orang 40 itu harus orang-orang yang merdeka. Maksudnya bukan budak sahaya ya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada sih. Zukuron. Terus laki-laki ya, yang diwajibkan itu laki-laki. Kalau perempuan mau sholat Jumat bagaimana? Boleh. Yang penting tidak ada madinatus syahwat ya. Itu dirinci kalau nanti menimbulkan syahwat atau mengundang hal-hal fitnah gitu ya. Yang namanya Jumat kan kumpulnya laki-laki tuh. Kalau datang perempuan takutnya muncul fitnah, muncul hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu malah menjadi makruh, bahkan haram gitu. Tapi kalau misalnya tidak sampai ke situ kayak nenek-nenek gitu ya. Misalkan mau ikut berjamaah sholat Jumat, no problem gitu, nggak apa-apa karena mazinatus syahwatnya insya Allah nggak ada gitu. Terus balighina, orang-orang yang sudah balik. Mustautinina, orang-orang yang kalau bahasa saya mah pribumi, ya pribumi. Ya orang-orang yang menetap di daerah itu. Ya ini. Wa alladzina la yaz'anu soifan wala syata'an an baladil jum'ah. Itu orang-orang yang tidak berpindah tempat baik di musim panas ataupun musim dingin gitu ya.
Wa kharaja bil mustautini adalah al musafir al mukim fi baladil jum'ah. Ya kayak teman-teman ini ya, orang yang bepergian tapi mukim gitu ya. Orang kan masih ada keinginan untuk pulang ke Indonesia. Nah, dan memang kelahirannya teman-teman kan bukan di sana, bukan di Jepang. Berarti hitungannya musafiril mukim. Orang-orang yang bepergian tapi mukim. Mukim itu kan kemarin sudah disampaikan, dia menempati di tempat itu melebihi dari 4 hari. Itu sudah dikatakan mukim. Tapi teman-teman itu ada keinginan untuk pulang ke Indonesia, ya. Itu berarti bukan mustautin, bukan penduduk asli ya. Ya memang betul KTP-nya kan bukan KTP orang Jepang gitu ya. Bukan mustautin berarti itu aja, tapi musafiril mukim. Nah, fa in kanat iqamatuhu arba'ata ayamin ya tadi ya udah ya. Musafir mukim itu ada orang yang menempati di tempat itu melebihi dari 4 hari ya. Ayam sohahu fatajibu alih al jum'ah walatan akidu bina ini perlu dicatat. Jadi ada orang yang syarat sahnya Jumat itu salah yang ini yang udah disampaikan aja ya. Mustautinin, jadi harus pribumi. Misalkan kita ambil pendapat Imam Syafi'i dari 40. Jadi 40 itu ya orang yang merdeka, yang laki-laki, yang balik dan mustautin. Berarti kayak misalkan di 40 itu ada orang kecil, ada anak kecil yang belum balik, itu tidak menjadikan hitungan 40 gitu loh. Nggak masuk hitungan 40. Tidak sah besertaan dengan anak kecil itu. Nggak dianggap. Tapi kalau sholat boleh nggak boleh. Begitu juga dengan orang-orang yang tadi musafiril mukim. Ya, hitungannya teman-teman berarti kan musafiril mukim. Jadi kewajiban tetap ada, tapi tidak mensahkan kepada yang lain. Misalkan mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi dalam masjid itu 40 orang minimal, ya 40 orang minimal itu harus dari orang yang di situ, orang di daerah situ. Kalau kita mengambil Imam Syafi'i ya. Adapun kita yang melaksanakan sholat Jumat di situ tidak mensahkan kepada yang lain gitu. Tidak mensahkan kepada yang lain. Maka ini mah bahasanya surutu sihatil jum'ah, bukan surutu wujubil jum'ah. Ya, kalau surutu wujubil jum'ah, yang musafir mukim termasuk orang yang musafir yang mukim itu termasuk wajib melaksanakan Jumat, tapi tidak mensahkan kepada yang lain. Maka tidak ada disebutkan di sini musafir mukim, tapi adanya mustautinina, orang-orang yang menetap di daerah itu. Ya, ya, ya tadi 40 tadi, ya kalau kita mengambil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Nah, ini wadalilu ala adami wujubil jum'ah ya. Nah, tadi kan awal mah surutu sihatil jum'ah. Nah, ini dalil tidak adanya kewajiban sholat Jumat alal abid bagi hamba hamba yang belum merdeka ya. Wanita, perempuan, wasibian, anak kecil berarti yang belum balik. Wakada al marid ya begitu juga orang yang sakit bimarodin yu'dzaru bihi fi tarkil jum'ah. Yang mana sakitnya itu menjadikan uzur baginya untuk meninggalkan Jum'ah. Ini Al-Jum'atu kata Rasulullah al-Jum'ah hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atin, ya bahwa Jumat itu adalah hak wajib bagi setiap muslim kecuali 4 orang tadi di atas. Nah, ini sebenarnya perinciannya. Walhasil anan nas fil jum'ati sitatu aksamin. Jadi manusia itu dibagi menjadi 6 dalam permasalahan Jumat. Mantal zamahu watan akidubi. Orang yang wajib melaksanakan Jumat dan mensahkan kepada yang lain. Yaitu adalah laki-laki yang merdeka, yang balik, yang berakal, dan pribumi. Alladzi la udhuralahu, yang tidak ada uzur. Terus yang kedua, mantan akidubi wala talzamu. Dia itu mensahkan kepada yang lain tapi tidak wajib ya, yaitu orang yang sakit. Ya, orang yang sakit itu dia itu
sebetulnya tidak wajib, tapi kalau dia memaksakan untuk sholat Jumat, maka memaksakan kepada yang lain ketika mustautin ya, catatannya ketika mustautin, ketika pribumi. Jadi untuk teman-teman yang musafirul mukim gitu ya, saya langsung aja ke intinya, bahwa kewajiban tetap kewajiban tetap untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi adapun mensahkan kepada yang lain itu tidak. Maka nanti ada hal-hal yang bukan memperbolehkan, menjadikan teman-teman itu untuk tidak sholat Jumat disebabkan uzur. Salah satunya kan tadi sakit ya, seharusnya sakit. Kalau kita menarik ke pembahasan sebelumnya di pembahasan sholat musafir ya, baik apa namanya sholat qashar ataupun sholat jamak, itu kan nanti uzur dibagi lagi ya, ada karena hajat, kemudian ada karena apa lagi, ada karena eh, sakit, hajat, eh, musafir tadi ya, musafir itu masuk hajat sebenarnya musafir itu. Nah, nanti ada, dan tadi juga sebenarnya saya sudah dapat cuman nggak ada di kitabnya, PDF-nya nggak ada. Nanti mungkin bisa ditanyakan di forum, bisa ditanyakan, ataupun kalau mau dilengkapi nanti saya sampaikan ketika sudah Zoom gitu. Terus wa alla tasbiqoha wala tuqarinaha jumu'atun fitilkal baladi. Wala tasbiqoha, dan tidak diperbolehkan di dalam sholat Jumat itu ya, tasbiqoha, alla tasbiqoha, tidak boleh ada dua sholat Jumat ya. Tidak boleh di dalam satu daerah itu ada dua sholat Jumat. Eh, ada dua sholat Jumat yang nanti mendahului daripada sholat Jumat yang lain ataupun membarenginya ya, fitil kal baladi. Hukum asalnya demikian ya, tidak boleh di suatu khitotil balad itu ya, di suatu daerah itu untuk dilaksanakannya dua sholat Jumat. Nah, nanti boleh kalau semisal ada uzur ya, boleh nanti kalau ada uzur wa kharaja biqauli bi ghairi udhrin ya, itu nggak boleh. Kan awalnya gini, nggak boleh adanya dua sholat Jumat yang nanti mendahului ataupun membarengi. Jadi ada dua ataupun kayak kloter gitu ya. Ya nanti satu, kemudian lanjut satu di satu daerah itu. Itu nggak boleh ta'adud, berbilang sholat Jumatnya itu dua, tiga misalkan. Nah, kalau tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, li uzrin semisal ya. Kalau li uzrin, contohnya apa? Uzur yang dikendaki di sini, likat rotin nas. Banyaknya manusia, nggak cukup ya. Kayak kemarin itu, sholat apa yang ditanyakan sama Kang Arya ya. Kalau kita dipaksakan untuk di luar terus tidak memenuhi syarat sholat Jumat yang nggak adanya istiqoqul adah dan sebagainya, mending kita melaksanakan apa namanya sholat Jumat lagi gitu di tempat yang lain, itu boleh boleh karena tidak menampung, kehitungnya masjid itu tidak menampung jamaah karena saking banyaknya jamaah. Jadi ta'adudul Jum'ah boleh gitu ya. Berbilangnya sholat Jumat di daerah itu boleh karena banyaknya jamaah yang tidak menampung. Kalaupun toh dipaksakan untuk kayak tadi kan tidak memenuhi syarat, yang mending kita pakai jalan lain gitu ya. Kita pakai jalan jalan lain ya, melaksanakan sholat Jumat sendiri gitu ya. Wa adamu ijtimaihim, ataupun tidak bisa dikumpulkannya orang-orang fi makanin wahidatin fil baladi walau fi ghairil masjid, au tidak mungkin untuk dikumpulkan jamaah di situ, jadi bisanya di tempat yang lain gitu ya, itu boleh kita mengadakan sholat Jumat di
di di tempat yang lain, maksudnya 2 sholat Jumat gitu ya. Au ka qiyami udhrin akhor ya, ataupun ini yamnau ijtima'uhum ka kita li bainahum ka kita li bainihim wa fitnatin ya. Atau kayak ada perselisihan gitu ya antar satu kelompok dengan kelompok yang lain ya, untuk menjauhkan dari hal yang tidak diinginkan ya, takutnya terjadi perperangan ataupun fitnah ya. Dalam hal ini itu termasuk uzur yang lain yang nanti mencegah untuk bisa dikumpulkan, berarti boleh dipisahkan, jadi 2 sholat Jumat pun boleh. Jadi kalau apa ya, nggak ada hal yang tadi disampaikan, terus tahu-tahu dia mau mendirikan 2 sholat Jumat di satu daerah, itu hukum asalnya nggak boleh. Tapi kalau karena tidak menampung masjid tersebut ya, tidak menampung, kemudian kalau nanti disatukan dari daerah-daerah yang lain untuk di satu tempat itu, di satu masjid itu akan menimbulkan fitnah ataupun perselisihan, maka jalan lainnya adalah lebih baik untuk mendirikan sholat Jumat yang kedua gitu ya, di tempat yang mungkin agak jauhan gitu ya. Seperti itu. Wallahu alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Wa ayataqaddamaha khutbatani. Kemudian apa? Didahului dengan 2 khutbah. Ya, untuk rangkaian khutbahnya bagaimana, rukunnya, syaratnya nanti di pembahasan yang akan datang. Intinya sholat Jumat itu tidak bisa dilakukan sebelum dilakukannya 2 khutbah dulu. Alhamdulillah selesai. Tukang Arsi. Ya, terima kasih Ustadz Randan untuk kajian tentang sholat Jum'ah dari kitab Safinatun Najah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Mas Dana, Mbak Hermawati, Mbak Lydia, Mas Mib, Muhammad Anam. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang sholat Jumat atau hal yang lain. Mohon izin masuk, Mas. Saya ingin bertanya. Oh iya, silakan Mas Arya. Dulu itu waktu hari raya Idul Fitri bertepatan pada hari Jumat Nah, kan saya mau sholat Jumat. Cerita sedikit. Saya mau sholat Jumat. Terus kebetulan itu saya masih lebaran di tempat keluarga yang nggak tahu apa alirannya apa gitu kan. Terus aku malah nggak dibolehin sholat Jumat. Katanya karena dalam satu hari itu ada dalam satu hari itu nggak boleh sholat besar. Sholat besar dua kali gitu. Itu Betul, nggak betul. mudeng landasan dari mana Iya, gitu. iya. Iya. Udah itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Mas Arya. Ya, mau langsung dijawab, silakan Ustadz. Langsung jawab. Ya, Betul. Itu juga pernah terjadi di keluarga saya gitu. Tapi Allah alam ya, landasan dari mana nggak dikasih tahu. Cuman kalau diharamkan enggak sih, Kang. Kalau diharamkan enggak. Cuman kayak ngapain sholat sholat Jumat lagi gitu ya. Orang tadi udah ada sholat besar Idul Fitri gitu. Tapi ada sebagian keluarga yang ikut sholat Jumat, ada sebagian yang enggak.
Jadi kalau dikatakan haram enggak gitu ya. Kalau diperbolehkan pun insya Allah diperbolehkan. Nah, untuk keterangannya di mana saya juga belum dapat ya. Tadi di Safina juga saya baca nggak ada pembahasan itu, nggak ada pembahasan adanya sholat besar terus nanti sholat yang kedua itu tidak dilaksanakan gitu. Itu belum saya temukan. Tapi benar itu juga pernah pengalaman di saya pribadi gitu. Ada keluarga yang mengatakan udah nggak usah sholat Jumat, sholat zuhur aja kan tadi udah sholat Idul Fitri gitu. Kata saya angan-angan apa benar gitu gitu tuh ya. Hmm. Tapi saya tetap sholat Jumat, tapi saya tetap sholat Jumat gitu. Tapi saya tetap sholat Iya. Jumat. Heeh. Ya nanti mungkin bisa saya cek lagi di kitab yang lain ya. eh, untuk kejelasan keterangannya, ibaratnya gitu ya. Karena saya Oke. belum bisa dijawab sekarang secara jelas di kitabnya. Iya, terima kasih Ustadz. Itu soalnya udah lama banget tapi sampai sekarang kalau sholat sholat ini sholat Jumat, oh iya dulu pernah dilarang sholat Jumat karena ini gitu. Iya, iya. Ya, ya nggak tahu juga mungkin beda aliran apa gimana. Tapi kalau keluarga saya emang enggak sama-sama NU-nya, cuman kayak ngapain? Bukan ngapain sih. Udah nggak usah sholat Jumat gitu. Udah cukup tadi sholat Idul Fitri kok kata saya. Hah? Kata saya. Tapi sholat Jumat saya tetap Iya. gitu. Itu yang Tetap sholat sholat Jumat Jumat. terus cuma saya doang. Keluarga kan banyak Oh, ngumpul itu. Terus hmm, dibilangin sama itu tadi. iya, iya, iya. Itu bagus, itu pertanyaan bagus itu. Nanti saya coba cek di kitab yang ini yang lebih jelasnya lah, spesifik menjelaskan itu. Soalnya kalau pas ngumpul gitu berbeda-beda mazhab kan. Ada yang Masa? iya, kalau Wow. ngumpul keluarga itu udah ada yang LDII, ada yang ini. Jadi udah kalau udah gitu nggak tahu lagi. Ada yang Aduh. Muhammadiyah juga. Jadi pas ngumpul itu dia nyeplos aja gitu. Loh, ngopo sholat Oh, Jumat nah gitu. iya, Kan iya, iya, iya. tadi udah sholat Jumat, udah sholat besar gitu. Aduh, ini banyak ininya, berarti banyak ilmunya nih, Kang Arya nih. Dari Muhammadiyah dapat, dari LDI dapat. Iya, iya. Cum, hmm, nggak apa-apa. Yang penting kalau saya mah kalau ada kitabnya mah aman-aman aja sih. Kalau hanya sekedar ucapan gitu kan timbul keraguan ya, timbul keraguan gitu tuh. Tapi kalau sekiranya sesuai dengan empat mazhab gitu, ada keterangan di kitabnya, insya Allah. Mungkin ada yang lain. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Mas Wafa sampai terlalu fokus nih. Tuh santri banget mas. C- Ciri khas Oh santri. iya, nah iya. Alhamdulillah, istiqomah. Mbak Nita nggak ada gini Tadi udah buatan raw. udah izin katanya. Aduh aku masih nge-lab mas, nggak bisa Mas, ikut. aduh ini apa ini? Di luar materi. Oh, siapa ya? Gak apa-apa lah. Insya Allah kalau bisa dijawab sekarang ya saya jawab. Kalau enggak ya buat PR ya Mas. Iya. Ya, silakan bertanya di luar materi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya mau bertanya, kenapa kalau sholat siang pembacaan suratnya tidak bersuara, tetapi kalau malam hari bersuara? Itu kenapa ya, Mas? Oh iya. Ah, siapa ini teh? Kang siapa? Kalau boleh Kang tahu Mip. nama Kang Mik. Kenapa kalau sholat selain subuh, maghrib, sama Isya itu tidak dijaharkan ya, tidak disuarakan untuk imam kan? Mm-mm. Hmm. eh yang saya pahami ya dari sejauh ini saya membaca itu sifatnya ta'abudi. Sifatnya ta'abudi jadi tidak bisa dilogikakan gitu ya. Karena memang eh, Nabi mengajarkan demikian gitu loh. Eh, Nabi mengajarkan demikian. Shollu kama ra'aitumuni usolli kan gitu ya.
sholatlah kalian semua sebagaimana saya sholat gitu. Adapun dilogikakan wallahu a'lam gitu. Seperti kita wudhu ya, kemudian yang keluar angin kan di bagian pantat ya, kok yang dibasuh muka. Nah kenapa? Ya itu dari sananya, itu namanya ta'abudi. Harusnya kan yang dibasuh kan pantatnya ya, kalau logika. Nah ini masuknya ke ranah ta'abudi setahu saya gitu ya, karena ya kita ikut Nabi gitu aja udah selesai. Adapun hal yang dilogikakan memang ada fikih yang dilogikakan memang ada. Tapi untuk pertanyaan dari Kang Mip itu sifatnya ya tadi, eh, sholli kama itu apa namanya? Shollu kama muni usolli gitu. Jadi kita ngikut Nabi, Nabi melakukan ketika imamin sholat apa namanya? Subuh, maghrib dengan isya di jahar, adapun zuhur dengan asarnya sirri, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan ketika mengimami, yaitu yang kita ikuti seperti itu. Itu ranahnya ta'abudi. Pasrah bongkoan kalau bahasa santri mah. Bagaimana Mas Mip? Apakah sudah terjawab? Atau mau Iya ada Mas, yang mau ditanyakan lagi? sudah Mas. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mas Mip. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sepertinya cukup Ustaz. Cukup. Baru berapa ini yang masuk pertanyaannya? Kang Arya, Baru dua. nanti ditambahin sendiri nanti. Mungkin yang pertanyaannya Mas Arya buat PR gitu ya. Iya kalau itu mah. Berarti sekali lagi ya, Kang Arya ya. Sekali lagi kajiannya, terus nanti di minggu yang kedua baru nanti masuk ke insya Allah itu ya spesial Ramadan gitu ya. Ya seperti itu juga nggak apa-apa Ustadz. Hmm. Minggu depan kan tanggal berarti kalau sekarang tanggal 13, minggu depan berarti tanggal 20, nanti tanggal 27-nya mulai masuk ini pembahasan di spesial Ramadan. Hmm. Di minggu terakhir besok. Oke, kalau sudah, monggo silakan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi kajian kitab Safinatun Najah yang telah disampaikan oleh Ustadz Ramdan. Semoga kita dapat memperoleh ilmu yang barokah di Amin. dunia sampai akhirat. Amin. 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 Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu Tubuh ilaik. ilaih. Saya selaku pembawa acara apabila dalam membawakan acara pada malam hari ini terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ramdan, Mas Arsi dan teman-teman. Sama-sama, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Saya tutup nggih. Oke.